Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf. Saya mahasiswa Muhammadiyah Riau, mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum, dan saya semester 5 ingin menjelaskan apa itu hak asasi manusia dan apa-apa saja itu hak asasi manusia, termasuk tentang Undang-Undang eh, Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999. Oke, langsung saja ke intinya. Oke, pertama yaitu apakah itu hak asasi manusia? Kita bisa tahu hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat koordinatif dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati dan dilindungi setiap individual, masyarakat dan atau negara. Dikarenakan apa? Kita sebagai manusia butuh yang namanya keadilan untuk kita sebagai manusia, di mana kita wajib untuk mendapatkan hak-hak kita di masa depan dan di masa kini. Sebagaimana pula yang ditekankan oleh Undang-Undang Nomor 39 1 angka 1 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, kuasa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat, dalam proses reformasi terutama akan melindungi hak asasi manusia semakin kuat, bahkan merupakan tema sentral. Oleh karena itu jaminan hak asasi manusia sebagai terkandung dalam Undang-Undang 1945 menjadi semakin efektif, terutama dengan diwujudkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia dalam konsideran ketentuan umum pasal 1 dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, eh, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya yaitu selain hak asasi manusia, juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkandung kewajiban dasar tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Oke, lanjut. Ya, kedua, HAM dan permasalahan. Hak asasi manusia atau HAM sebagai gagasan, paradigma, serta kerangka konsepsional tidak lahir secara mendadak. Sebagaimana kita lihat dalam Universal Declaration of Human Rights atau yang perjuangan hak-hak asasi manusia tersebut telah diawali Prancis sejak Rawson, dan perjuangan itu memuncak dalam Revolusi Prancis tahun 1780 yang berhasil menetapkan hak-hak asasi manusia dan Deklarasi des droits de l'homme citoyen yang pada tahun itu ditetapkan oleh Assemblée Nationale Prancis pada tahun 1791. Berikut dimasukkan ke dalam konstitusional Van Asbeck dalam Purba Noto 1976 titik 2/18. Semboyan revolusi Prancis yang terkenal yaitu liberta atau kemerdekaan, egalite kesamarataan, fraternite atau kerukunan atau persaudaraan, dan maka menurut konstitusi Prancis yang dimaksud dengan hak-hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tak dapat dipisahkan dengan hakikatnya. Dalam rangka
konsepsionalisme dan reinterpretasi terhadap hak-hak asasi manusia yang mencakup bidang-bidang yang lebih luas. Itu Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat, dan permulaan abad 20 memformulasikan 4 macam hak asasi manusia yang kemudian dikenal sebagai the four freedom, yaitu freedom of speech, freedom of religion, freedom of fear, freedom of want. Yang dimana keempat tersebut yaitu sudah melekat kepada diri kita sendiri dan menjadi semboyan bagi rakyat dan masyarakat dan negara. Oke, lanjut yang keempat. Oke, penjabaran HAM dalam Undang-Undang 1945. Hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang manusia melatar belakangi menurut Pancasila. Hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga. Kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi adalah sifat kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam pengertian inilah, maka hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan hakikat kodrat manusia tersebut. Konsekuensinya dalam realisasinya, maka hak asasi manusia senantiasa memiliki hubungan korelatif dengan wajib asasi manusia dengan sifat kodrat manusia sebagai individual dan makhluk sosial. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945, alinea pertama dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dalam pernyataan terkandung pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB pasal 1 dalam dasar filosofis hak asasi manusia tersebut bukanlah kebebasan individualis, melainkan menempatkan manusia dalam hubungannya dengan bangsa atau makhluk sosial lainnya. Sehingga asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban hak asasi manusia. Ada kata-kata berikut pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu atas dasar berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pernyataan tentang itu mengandung arti bahwa Deklarasi Bangsa Indonesia terkandung pengakuan manusia yang berketentuan yang Maha Esa dan diteruskan dengan kata supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka pengertian berkehidupan kebangsaan yang bebas tersebut, maka negara Indonesia mengakui hak-hak manusia untuk memeluk agama sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. PBB pasal 18 dalam pasal Undang-Undang 1945 dijabarkan dalam pasal 29 ayat 2, terutama ayat 2. Oke, lanjut. Oke, mengapa hak asasi manusia itu penting? Oke, HAM mengatur pemenuhan kebutuhan dasar kita seperti pendidikan, makanan, dan tempat tinggal yang layak. HAM juga mendorong perlindungan dari kekerasan, mendorong kebebasan berpikir, beragama, dan berkepercayaan, kebebasan berekspresi, dan banyak lain. Walaupun konsep HAM modern berasal dari Barat, tapi prinsip menghargai martabat manusia tentu ada di berbagai budaya dan tradisi, termasuk di Indonesia. HAM memperjuangkan standar hidup tertinggi yang bisa dicapai, mengancam kekejaman terhadap kemanusiaan sekaligus menghormati identitas dan nilai-nilai budaya masyarakat dengan tetap melindungi hak dan kebebasan orang lain. Misalnya di Indonesia, HAM menurut sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sikap yang menghendaki terlaksananya nilai-nilai kemanusiaan, yaitu pengakuan terhadap martabat manusia. Hak asasi manusia dan kebebasan manusia, sila ini sangat erat kaitannya dengan HAM dan kebebasan yang bersifat fundamental. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang hak asasi manusia nomor 39 tahun 1999.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mohon maaf. Saya Muhammad Yusuf, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau, ingin mengundurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.